Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kenalin nama aku Elmu Nadia dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Nah, teman-teman sekalian, mungkin teman-teman sekalian udah paham ya tentang apa itu manajemen bisnis. Jadi dalam Prodi Manajemen Bisnis Syariah ada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia, kita diajarkan yang namanya pengembangan karyawan. Jadi pada kesempatan kali ini saya dibantu sama teman-teman aku, Jumriyati, Alda, dan Amrina. Jadi nanti teman-teman saya yang akan menjelaskan apa itu pengembangan karyawan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriyati, NIM 20040300017. Jadi saya di sini selaku pemateri pertama. Baik, langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriyati, NIM 20040300017. Jadi saya di sini selaku pemateri pertama. Jadi bagian A itu definisi pengembangan karyawan. Menurut bahasa, pengembangan merupakan sebuah proses cara perbuatan mengembangkan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat, baik di dalam maupun di luar kebutuhan kerja. Jadi pengembangan karyawan merupakan suatu proses penyiapan diri untuk menguasai keahlian baru dalam menghadapi pekerjaan di masa sekarang dan mendatang. Jadi bagian B itu pendidikan karyawan. Menurut Ratman, pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang, termasuk di dalamnya meningkatkan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Oke, kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan pelatihan karyawan. Jadi sebelum memasuki yang namanya dunia pekerjaan, karyawan itu harus dilatih terlebih dahulu supaya saat karyawan nanti masuk dalam dunia pekerjaan itu sudah tidak kaget lagi bahwa apa-apa saja yang dilakukan dalam dunia pekerjaan. Jadi harus ada yang dinamakan skill, ada yang juga yang dinamakan soft skill. Kemudian ada juga teori pelatihan karyawan ya. Menurut dari Syafarudin itu mengatakan bahwa pelatihan karyawan itu adalah bagian dari pendidikan yang lebih spesifik lagi untuk melatih dasar mental atau kemampuan dasar sebelum memasuki dunia pekerjaan, ataukah bisa juga dikatakan sebagai mengasah sumber daya manusianya sendiri. Kemudian juga pelatihan itu lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan dasar. Nah, kira-kira kemampuan dasarnya calon karyawan ini apa? Misalkan kemampuannya itu ada di bidang komputerisasi ataukah di bidang language. Itu semuanya akan dilatih terlebih dahulu. Dalam pelatihan atau pendidikan itu ada yang dikatakan namanya pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal itu mungkin yang kita dapat di dunia pendidikan ya, misalkan SD, SMP, SMA, atau di bangku perkuliahan. Sedangkan pelatihan itu ada yang dikatakan namanya dari pelatihan balai latihan kerja. Di situ tempat kita mengasah soft skill kita ataukah mengasah kemampuan kita. Ada juga yang dinamakan tempat yayasan pendidikan belajar ya, tempat kursus. Mungkin orang-orang yang memasuki dunia pekerjaan mungkin mereka harus mengasah skillnya di situ. Kemudian jenis-jenis pelatihan itu ada banyak ya. Jenis-jenis pelatihan itu ada yang dinamakan pelatihan keahlian sumber daya manusianya. Jadi pelatihan keahlian sumber daya manusia itu tadi yang sudah saya jelaskan seperti pertama tadi. Kemudian ada dikatakan pelatihan ulang sumber daya manusia. Pelatihan ulang sumber daya manusia itu mungkin ya kayak kita mengupgrade skill kita. Misalkan dalam dunia perusahaan itu sebulan sekali lah kita itu adakan training ulang, ataukah saat weekend kita bisa latih skill kita sendiri.
supaya kita tidak kaget lagi menghadapi sesuatu yang baru dalam dunia pekerjaan. Kemudian selanjutnya ada pelatihan lintas fungsi, kemudian ada juga yang dikatakan pelatihan tim. Jadi dalam dunia pekerjaan itu kita itu kerja bersama ya, kita kerja sama dengan tim supaya kita bisa saling mengenal rekan-rekan kerja kita tidak asing lagi dengan mereka, jadi kita saling memenuhi, mencukupi kebutuhan apa yang diinginkan oleh kantor, apa yang diharapkan oleh perusahaan. Kemudian ada yang dikatakan namanya pelatihan bahasa, language ya. Jadi saat ini kita harus memang menguasai yang namanya bahasa, seperti minimal lah bahasa Inggris seperti itu. Kemudian juga ada yang dinamakan dengan pelatihan teknologi. Seperti yang saya katakan tadi, pelatihan yang paling minim itu adalah komputer. Kita harus tahu mengoperasikan komputer, minimal lah laptop seperti itu. Terus ada yang dinamakan pelatihan kreativitas sumber daya manusia. Jadi setiap individu itu mungkin alangkah baiknya ya memiliki keahlian. Kita perlu belajar yang namanya skill. Jadi mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda dengan NIM 20040300114. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi ketiga, yaitu manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama yaitu manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bagi perusahaan. Ada 5. Yang pertama, mempermudah perusahaan mempersiapkan mental dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Tantangan seperti apa? Tantangan yang bisa menyebabkan adanya kebangkrutan atau korupsi yang biasa dilakukan oleh beberapa karyawan perusahaan. Yang kedua yaitu mempermudah perusahaan agar mampu beradaptasi dengan cepat dalam kemajuan teknologi maupun hal-hal baru. Dengan artian agar perusahaan tersebut tidak ketinggalan zaman mengenai hal-hal baru. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan bersaing bagi perusahaan dengan pesaing-pesaingnya. Yang keempat, perusahaan mampu memberikan produk atau jasa yang berkualitas sehingga akan meningkatkan citra positif perusahaan. Yang kelima yaitu kematangan perusahaan sehingga dapat mempersiapkan karyawan untuk kenaikan jabatan. Selanjutnya yang kedua yaitu manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bagi karyawan. Ada 4. Yang pertama, menjadikan produktivitas karyawan semakin meningkat. Yang kedua, karyawan akan memahami dan bertanggung jawab dengan job desk yang dimilikinya. Job desk itu apa? Job desk di sini adalah sebuah pedoman yang dibuat oleh perusahaan mengenai suatu tugas atau jabatan yang akan diberikan oleh seorang karyawan. Yang ketiga, skill dan sikap karyawan menjadi lebih baik dan good speaking. Good speaking di sini yaitu melatih para karyawan agar mampu berbicara dengan baik serta menggunakan bahasa-bahasa yang baku. Yang terakhir atau yang keempat yaitu karyawan akan dapat menghindari kesalahan yang akan merugikan perusahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina M. Nomor induk mahasiswa 20040130012, kelas NBS 3A. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman kelompok saya, yaitu mengenai tujuan pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi karyawan. Bahkan persaingan bisnis bisa menuntut lebih dari itu, yaitu menambah keterampilan karyawan dan mengasah keahlian yang telah mereka miliki. Menjadi langkah penting yang harus diambil oleh perusahaan agar bisa bertahan dalam berkompetisi. Adapun beberapa tujuan dari pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu 1. Meningkatkan produktivitas, 2. Memperbaiki kualitas, 3. Mengurangi waktu belajar karyawan, 4. Meningkatkan retensi karyawan, 5. Yaitu transfer keahlian dan kaderisasi.
Sekian dari materi yang saya paparkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itulah tadi penjelasan dari pengembangan karyawan yang sudah disajikan oleh teman-teman saya semua. Semoga apa yang kita dengar ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman semua. Dan satu pesanku, sebelum teman-teman sekalian memasuki namanya dunia pekerjaan, alangkah baiknya teman-teman sekalian mengasah skill mental kalian, mengasah soft skill kalian. Soft skill itu ya contohnya etika ya, paling minim itu etika. Kita perdalam komunikasi kita perdalam komputer kita perdalam teknologi ya, yang tadi komputer itu. Kemudian kita juga harus perdalam yang namanya language, karena itu yang paling penting sebelum kita